Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ismail Awasameso, NPM 20320110187, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 25 sesi Selasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 2 tentang data flow diagram. Yang pertama, latar belakang. Dalam perusahaan baik besar maupun kecil, para manajer harus mampu mengambil keputusan. Para manajer memanfaatkan sistem informasi manajemen yang diterapkan perusahaannya guna mempertimbangkan setiap keputusan yang diambilnya. Aplikasi sistem informasi dalam proses manajemen akan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan meningkatkan berbagai peran manajerial. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram ini adalah bagaimana cara menentukan data flow diagram mulai dari diagram konteks hingga diagram level 1 pada sebuah sistem informasi pemesanan tiket kereta api. Tujuan praktikum pertama untuk memahami tentang DFG dalam sistem informasi pemesanan tiket kereta api. Yang kedua, untuk mengetahui proses yang ada pada DFG sistem informasi pemesanan tiket kereta api. Yang ketiga, untuk mengetahui data storage dari DFG sistem informasi pemesanan tiket kereta api. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pertama. Yang pertama, pengertian DFG. Data flow diagram adalah diagram grafis untuk menentukan dan memvisualisasikan mode 1 dari sistem yang akan dikembangkan. DFG berguna untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam tampilan grafis. Untuk selanjutnya yaitu fungsi DFG atau data flow diagram juga memiliki fungsi sistem dan juga kegunaan. Yang pertama, DFG dapat membantu penerapan dari suatu sistem menjadi lebih baik serta sempurna. Hal ini karena akan dibuat rancangan terlebih dahulu. DFG akan membantu mempermudah user atau pengguna untuk bisa memahami dengan baik dari sebuah sistem yang ada. Yang ketiga, DFG berfungsi untuk membantu pengembangan aplikasi dalam menggambarkan alur data dengan bisnis secara lebih rinci. DFG berfungsi sebagai perencanaan sistem yang bisa digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna. DFG mempunyai fungsi sebagai rancangan sistem yang berorientasi pada alur data itu sendiri. Hal inilah yang akan membuat penggambaran dan penganalisan menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya aturan dalam DFG. Ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFG. Yang pertama, jumlah input dan output, hubungan data storage, data store harus diproses. Lalu yang keempat, posisi proses. Selanjutnya jenis DFG. Ada diagram level 0, diagram level 0 atau bisa juga diagram konteks adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Lalu yang kedua, data flow diagram level 1. DFG level 1 adalah tahap lebih lanjut tentang DFG level 0, di mana semua proses yang ada pada DFG level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Jenis-jenis DFG yang pertama ada konteks diagram, adalah suatu diagram aliran tingkat menggambarkan seluruh jaringan masukan dan keluaran. Yang kedua, DFG fisik adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut dan aliran-aliran dalam dan keluar dari entitas-entitas tersebut. Yang ketiga, DFG logis adalah representasi grafis dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dari proses-proses tersebut. Lalu perbedaan DFG level 0 dan DFG level 1. DFG level 0 hanya menggambarkan sistem secara fisik saja. DFG level 0 hanya menjelaskan aliran data input sampai output. DFG level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya. DFG level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara detail. Contoh dari DFG yang pertama ada diagram 0, contohnya sebagai berikut. Diagram level 1 contohnya sebagai berikut. Lalu diagram level 2 pendaftaran anggota contohnya sebagai berikut. Selanjutnya tingkatan DFG.
Yang pertama, pada tingkat pertama dinamakan dengan diagram konteks, yang mana pada tingkatan diagram konteks akan menggambarkan sebuah sistem secara global atau luas. Yang kedua, tingkatan kedua dinamakan dengan diagram level 0 atau diagram level 0 merupakan sistem yang memberikan gambaran dengan memperlihatkan proses atau apa sajakah yang akan dilakukan dan juga melibatkan beberapa data eksternal. Selanjutnya, tingkatan ketiga dinamakan pada diagram level 1. Selanjutnya, tingkatan keempat dinamakan dengan diagram level 2. Lalu selanjutnya, simbol-simbol DFD ada terminator. Terminator disimbolkan dalam bentuk persegi panjang yang mewakili entiti luar. Terdapat dua jenis terminator, yang pertama terminator sumber, yang kedua terminator tujuan. Lalu selanjutnya proses disimbolkan dalam bentuk lingkaran. Ada beberapa yang perlu diketahui tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator dan store atau proses menonjolkan alur data. Sistem bagian departemen yang sedang dianalisis oleh profesional. Sistem digambarkan dengan komponen proses. Yang ketiga, penyimpanan data. Data store disebutkan dengan garis jajar yang digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data. Yang keempat, alur data. Data flow disebutkan dengan tanda anak panah. Alur ini mengalirkan di antara proses data store dan terminator. Ada beberapa konsep alur data yang perlu dibahaskan, yaitu konsep paket dari data, konsep alur data menyebar, konsep alur data mengumpul. Lalu selanjutnya, penggambaran data flow diagram. Tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar langkah untuk membuat DFD adalah yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem, identifikasi semua input dan output yang terlibat dari entitas luar, adalah diagram konteks atau diagram konteks. Lalu selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Untuk studi kasus, suatu perusahaan kereta api mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem tiket kereta api yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah customer untuk melakukan pemesanan tiket kereta api di stasiun Gubeng. Mengingat semakin ramainya penggunaan kereta api tersebut, adanya kesulitan dalam meringkas laporan data penumpang, laporan kelas kereta yang sering dipesan juga semakin bertambah. Oleh karena itu, perusahaan kereta api ini ingin memiliki suatu sistem informasi penjualan tiket yang nantinya akan membantu mereka data penumpang, mencatatkan bukti pembayaran agar membantu pihak perusahaan yang semula memakai sistem manual menjadi sistem yang terkomputasi. Maka buatlah sistem informasi penjualan tiket kereta api tersebut dalam bentuk data flow diagram. Lalu untuk selanjutnya pada running program akan dilanjutkan oleh partner saya, Jovansa. Selanjutnya yaitu pembuatan data flow diagram atau DFD pada software Power Designer. Yang pertama tentunya kita akan membuka aplikasi dari Power Designer, dan untuk membuat data flow diagram kita klik file dan new model dan kita pilih ke data flow diagram. Setelah itu kita membuat konseptual data terlebih dahulu atau konseptual diagram seperti ini, di mana terdapat proses dan juga entitas-entitas yang ada. Di sini terdapat 7 entitas dan terdapat flow atau relasi antar proses dan entitasnya. Seperti contoh di sini yaitu sistem informasi penjualan tiket memiliki relasi dengan penumpang, yaitu penumpang memberikan input formulir pembelian tiket dan sistem informasi penjualan tiket kereta memberikan output berupa validasi formulir, dan begitu juga seterusnya sampai 7 entitas tersebut terdapat relasi atau flow dengan proses. Setelah kita buat diagram konsepnya, kita buat yaitu DFD atau data flow diagram level 0 dengan kita decompose prosesnya, lalu kita klik open diagram. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sebelum
Sebelum terdapat proses-proses dan juga data store seperti ini hanya akan muncul berupa entitas-entitasnya saja. Jadi kita membuat dari awal dengan menambahkan proses-proses yang ada sesuai dengan studi kasus, dan di sini terdapat 7 entitas dan juga terdapat 7 proses, juga dapat 7 file data store. Seperti yang dilihat di sini, pada contohnya pada proses administrasi memiliki relasi dengan petugas loket, yaitu petugas loket memberikan input data diri penumpang pada proses administrasi, dan proses administrasi memberikan output berupa validasi data, dan penumpang memberikan input berupa isi formulir pembelian pada proses administrasi, dan proses administrasi memberikan output berupa formulir pembelian, dan begitu seterusnya sampai dengan proses ketujuh. Dan setiap proses tersebut akan disimpan pada setiap data store yang ada pada setiap proses. Seperti yang proses administrasi akan disimpan pada file data store pembeli, dan seterusnya. Itu adalah DFD level 0, dan selanjutnya untuk pembuatan DFD level 1 yaitu dengan decompose setiap prosesnya satu persatu, di mana DFD level 1 yaitu lebih terperinci pada satu proses saja. Jadi contoh proses administrasi kita decompose dan kita open diagram, dan akan muncul seperti ini. Kita buat proses lagi, di mana pertama yang akan muncul hanya berupa entitas dan juga file data store-nya. Kita buat proses dan kita buat relasi antar proses dan entitasnya seperti berikut. Contohnya yaitu penumpang memberikan input formulir pembelian, dan kelengkapan proses administrasi memberikan output berupa isi formulir pembelian, dan petugas loket memberikan input validasi data, dan kelengkapan proses memberikan output berupa data diri penumpang. Begitu seterusnya. Diperiksa kereta juga, kita open, dan seperti ini sama seperti tadi, dan semua data yang ada akan disimpan pada file data store sini, yaitu file ketersediaan kereta. Itu adalah diagram atau data flow diagram dari level 1, yaitu hanya satu persatu secara rinci di setiap prosesnya semuanya sampai ke proses ketujuh, dan data-data yang ada akan disimpan pada file data store di setiap proses. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.